naga kuning ya. Biasa yang model seperti ini nih, yang ini namanya Colombia, jenis Colombia. Yang di kebun saya kan ada dua jenis yang kuning. Satu Colombia, satu lagi yang Palora Ecuador. Rupanya ini asalnya dulu dari Colombia ya. Rupanya yang Palora itu dari negara Ecuador, tapi tetap masih di kawasan Amerika Latin gitu kan. Dari mana Bapak menemukan bibit ini? Nah, ini hanya kebetulan saja sebenarnya saya menemukan bibit ini. Karena saya memulai mencintai dunia pertanian itu kan sekitar baru ya 14-15 tahun yang lalu lah. Terus saya masih aktif kerja di bidang lain nih. Saya mulai tertarik pertanian, nah kemudian biasanya saya itu kemana-mana. Setiap ada perkebunan di mana saya tahu, saya cari ke sana. Gitu, saya cari ke sana dan saya cari bibit-bibit yang kalau orang bilang bagus saya beli gitu loh. Ya, sehingga tadinya di sini di kebun saya ini bermacam-macam jenis varietas buah ini. Tapi secara bertahap itu kalau hobi itu kan makan biaya tinggi. Lama-lama ya kita harus berpikir untuk menjadikan komersial gitu. Ya, jadi yang tidak produktif saya matikan. Saya ganti dengan yang lebih bernilai ekonomis lebih tinggi lah. Nah, makanya untuk di sini saya buah naga kuning yang dua jenis ini sama Palora, dan buah naga merah yang sama putih pun saya sudah mulai kurangi. Nah, ada lagi satu lagi sebenarnya, Mbak, saya dapat bibitnya itu dari orang Thailand. Itu namanya eh, Golden Dragon, Golden Dragon namanya. Baru mulai ada mengembangkan beberapa bibit. Baru mengembangkan. Nah, kebetulan datangnya ke sini terlambat. Kalau kita dikira sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu itu ada buahnya. Dia tidak ada durinya. Golden Dragon itu tidak ada durinya. Kalau yang ini jenis kuning Colombia, Pak? Ya, Colombia yang kecilan dia buahnya. Apa yang membedakan, apa yang menjadi istimewa dari buah naga merah dan putih? Ya, kalau keistimewaan, nah pertama ya yang kuning ini kan masih langka. Yang kedua dia lebih manis dia. Manis sekali dia. Yang ketiga yang saya tahu ini juga termasuk untuk orang detox ya, untuk bersihkan perut. Kalau habis makan ini ya jangan coba-coba jalan-jalan jauh dulu. Harus deketin tempat yang indah itu dulu gitu. Supaya jangan sampai panik nanti gitu. Ya, jadi itu harus. Kalau rasa sih manis dah luar biasa. Kalau kelemahan dari buah ini dibandingkan yang lain itu ada nggak? Ya, kalau kelemahan sih apa namanya tuh ada saja, semua jenis ada saja anunya, kelemahannya pasti ada kelemahan. Semua tanaman ada kelemahan. Yang ini ya memang tantangannya sebenarnya ini cuman seperti jamur itu yang sering, yang sering sama keong. Keong itu biasanya keong itu anu dia tuh apa namanya tuh kalau dia udah naik ke buahnya itu cacat ya, kotor. Kotor. Nah, busuk dia kotor gitu. Untuk penanamannya berapa lama prosesnya dari menanam kemudian hingga menghasilkan satu kali panen pertama? Kalau penanaman sejak awal itu, tapi yang ini yang Colombia ini ya, itu sebaiknya memang harus dianu dia, harus di apa namanya itu, sambung dia dengan yang merah yang putih. Harus sambung dia. Kalau nggak disambung dia tuh, kalau yang asli yang Colombia kita tanam tuh batangnya kecil dia, agak kurang anu dia, kurang bagus. Jadi kalau pakai kita sambung dengan yang merah atau yang putih, itu cepat dia anunya, tumbuhnya dan lebih besar ya. Ini sulurnya ini lebih besar. Ini lebih besar. Berapa lama itu panen? Ya kira-kira dalam 2 tahun dia udah mulai berproduksi ya. Setelah panen pertama hingga panen kedua itu jaraknya berapa? Sebab kalau pengalaman saya ini dia sepertinya enggak pakai musim pasti itu loh. Seperti tanaman tahunan ya, ada setahun
kan baru berubah. Ini enggak nih. terus aja. Ini hampir terus ada setiap saat hampir terus ada. Ya cuman kadang-kadang dia pada saat sekarang ini mestinya panennya agak banyak sih buangan. Nah, nanti setelah itu dia akan tumbuh bunga lagi. Kayak lagi ya. Nah, cuman sejak dia keluar bunga itu ini kira kurang lebih sekitar 4 bulan ya sampai kuning. Dari 4 bulan setengah lah, sejak muncul bunganya sampai dia menjadi buah kuning. sampai udah matang gini. Ada perawatan yang khusus nggak Pak dari tanaman ini? Ya perawatannya kita harus mengatasi itu, terutama gangguan ini kiong sama fungisida itu. Apa-apa Fungisida itu untuk jamurnya itu, untuk mengurangi jamur itu. bagaimana caranya untuk mengatasi hama-hama itu? Ya kita selalu pakai semprot untuk fungisida, disemprot ya. Kita semprot ya fungisida. Ya kalau kiong tuh ada persak kita harus sendiri, harus ambilin tuh, nggak bisa kita karena saya kan punya kebun ini sama yang di daerah di atas sana. Itu kalau yang di atas sana itu dia daerahnya kan ketinggiannya lebih tinggi dari sini. Ini 600 mdpl ini, meter dpl. Kalau yang di atas sana kebun saya tanam buah naga gini juga. Itu 1200. Nah itu ancaman gini hamanya itu ya kiong juga, cuma yang kecil-kecil kiongnya. Kiong kecil-kecil sekali. Itu gak sulit kita nyari. Nah, kalau di sini kiong yang gede-gede itu yang kicot itu kalau bahasa Bali kicot itu. Berapa luas kebun yang Bapak tanami buah naga kuning ini? Kalau buah naga kuning sih kurang lebih ya sekitar 1 hektaran lah. Dari 1 hektar. 1 hektar lebih lah, 1 hektar seperempat gitulah. Karena dia nyampur kan sama pohon durian kan. Saya mungkin anggap itu sudah 1 hektar aja. Ya 1,5 hektar lah sebut, karena lumayan banyak juga. Dari 1 hektar itu sekali panennya berapa kilo Pak? Ini yang baru saya kan baru saya kembangkan. Tadi kan cuma di sini aja tuh. Di sini aja cuman ya kira-kira kita dapat itu sampai 600 kilo lah, 500. Cuman harganya yang bagus gitu. Berapa per kilo? Kita jual biasanya 170, 175 per kilo. Per kilo ya. Ribu. Itu paling isinya antara 6 biji. 5, 6, 7 itulah sekitar itu. Kemana saja pemasarannya? Ya sekarang ini kan biasanya kalau di pasar kan itu ada supermarket yang besar-besar itu. Dan itu nih, ini kan termasuk buah yang eksklusif ya. Jadi tidak sembarang supermarket yang kecil-kecil nggak berani dia ngambil karena harganya mahal. Apa pernah dibawa ke sebuah restoran atau hotel? Restoran dia enggak dia. Kalau hotel pun dia nggak mau dia ngambil begini kan. Karena mahal, dia mau nyajikan untuk tamunya ya kemahalan kan. Ya biasanya supermarket lah yang beli, nanti supermarket pribadi-pribadi. Dan juga ada yang mulai kapan hari kita udah milik kirim ke Jakarta. Cuman kendalanya kalau ngirim ke Jakarta tuh ada satu masalah pengangkutannya yang sering kita masuk. Kalau permintaan banyak sekali. Lebih dari panen Pak ya? Oh iya pasti. Kapan hari kan bingung kita ada. Nah permintaan banyak, kita tuh produksi kita terbatas. Ya ada dari Jogja minta, ada dari Jember minta, dari Lumajang ada minta, Jakarta juga minta. Bapak dari pohon yang sudah panen ini, kalaupun bibitannya, kalau membuat bibitnya lagi bisa dipotong langsung? Oh iya, ini dia potong bibit. Oke, mungkin boleh ditunjukkan sebelah mana yang bisa? Yang mana ini boleh, yang sudah agak tua nih, hampir semua boleh. Jangan yang muda-muda begini, kalau mudanya agak kurang Tapi bisa juga sebenarnya yang muda. Itu pernah saya coba satu pohon di sana tuh yang muda kok. Dia bagus hasilnya juga. Tapi syaratnya ini harus kita sambung ya. Ini ada batang bawahnya itu. Batang bawah itu kita sambung seperti itu. Itu batang bawahnya kan kita itu batang bawah merah itu sama putih. Yang ini merah, yang sebelahnya putih. Itu. Nah, itu sambung lebih cepat ya. Sebagai alat sambung saja.
Ya untuk jamu, karena kalau saya lihat itu kenapa dia pakai yang merah yang dia tuh akarnya lebih banyak. Jadi yang ngambil makanan tuh ke bawah tuh lebih banyak Ada, daripada yang kuning langsung. kalau dari segi perawatan, saya balik tanya, untuk perawatannya apa menggunakan pupuk khusus? Enggak juga, sama seperti buah naga pada umumnya. Enggak ada yang spesial lah ini. Bisa pakai kotoran hewan? Bisa, malah baik kan itu. Saya juga pakai kok ini. Baik. Jadi pupuknya saya sering pakai campuran di apa namanya itu, kotoran kambing, kokopit, sama apa sekam, ditambah lagi apa namanya itu rumput-rumput ini. Habis saya potong-potong rumput ini saya kumpulin campur, kasih difermentasi dia. Dikira ya 2 minggu 3 minggu udah matang. Ada persentase sendiri Pak? Berapa persen berapa persen? Oh enggak, nah, kalau gitu jenis organik itu kan sulit kita ukur. Ya, Kalau yang kimia itu ya chemical itu waduh dia akan tahu deh ini N-nya sekian, P-nya sekian, K-nya sekian, apa ngandung boron, apa-apa dan lain sebagainya lah. Oke, break dulu.